menunjukkan bahwa tradisi diskusi, tradisi membaca harus ada di kabinet ini. Jangan sampai ada menteri yang datang ke kantor bawa mainan, misalnya. Tiba-tiba begitu dia nanti diberhentikan, Bawa Tamiya. ya itulah mainan lah pokoknya ya. Emang ada menteri yang bawa Ya jangan sampai. Jangan Kan sampai. kita Ini kan berdoa. Iyalah, Kita jangan sampai berdoa. ruangan kerja itu isinya mainan. Mainan. Jangan Terus sampai kemudian juga menjadi contoh itu. jangan. Terus pernah baca buku nggak? Pernah. Komik. Mau jadi apa negara ini? Berapa gajinya? Menteri? Ren? 150 juta. 150 juta. Wamen 100 juta. Kurang, Artinya kurang entas apa coba dikasih 150 Menteri-menteri juta? ini sebelum ini miskin berarti ya? Gitu. Lagi, Bang, lagi lihat apa? Lihat handphone. Ya iyalah. Sudah lihat handphone ditanya. Menteri itu 100 LED. Menteri menteri 58 dan kepala badan. 58. Wamennya 54, 113. 113. Menteri dan wakil menteri. Melonjak tajam dibanding yang lalu. Yang lalu 34 plus Kapolri dan segala macam. Itu tandanya Tinggi sekali. Pak Prabowo itu konsisten. Apa itu? Kalau sen kiri ya belok kiri, sen kanan belok kanan. Maksudnya? Waktu kampanye dulu kan gemoy. Oh. Sekarang bentuk kabinet juga gemoy. Nah, itu. Kalau aku sih bilang ini kabinetnya kabinet Astakona. Oh, apa itu? 8 penjuru angin. Jadi siapapun yang berperanan punya justifikasi, punya legitimasi memenangkan Prabowo waktu jadi kemarin kampanye, semua diambil. Kenapa 8? Parpol, 8 dari mana? penjuru angin mah 8, bukan karena Pak Prabowo 08, Timur Tenggara, Selatan, Barat, Daerah dari tahun lalu 8. Kalau saya kabinet plus 100 plus plus. 100 plus plus. Plus plus itu bagus dong ya? Konotasinya ngeres. Enggak lah. Vitamin C plus, Plus bagus. kan 1. Ini plus, SMA plus, bagus. plusnya 1. Itu Ini belakangan. plusnya 2. Apa? Dulu plus plus itu melambangkan kenikmatan. Kenikmatan. Vitamin C juga sebenarnya kenikmatan kan, jadi sehat. Iya. Jadi Plus plus itu orangnya 100 plus plus berarti itu dunia laki-laki banget. dunia laki-laki. Dunia cowok. Nah itu tergantung pengalaman dan dalam pikiran. Benar. Kalau kita tadi kena ke masjid, Iya. sekolah, kesehatan, kita memaknai plus plus itu bagus ya. Plus plus juga menyehatkan badan. Apa? Jiwa dan raga. Iya, iya. Tapi apapun ya namanya, kabinet banyak. Dari nama-namanya, ada beberapa yang menurut saya sih ya layak lah ya. Jadi ada 18 kalau nggak salah menteri dari Pak Jokowi datang kembali, ditarik sana. Pak Pratik, Budi Ari, Juli Antoni, kemudian Sri Mulyani juga masuk. Itu 50%. 18 enggak dong, kan 54 menterinya. Bukan yang dari kemarin. Oh iya, 50% masuk. Artinya ya sebenarnya itu menunjukkan masa transisi. Transisi. Si ngeteh dulu Pokoknya kalau nih. malam ngobrol begini nih enaknya dikasih teh. Ini pakai jahe nggak? Enggak. Permisi dulu, mau ngambil lagi? Ada lagi. Ambil Ada apa? lagi. Banyak banget suplainya. Kayaknya udah dapat nih dari menteri ini. Ini. Udah lumayan. Ya. Kenapa menurut itu tadi? Apa? Karena transisi yang bagus. Transisi kan. Ini transisi bagus kan? Artinya banyak hal yang Kasih ya. Iya. nanti dulu. Ini kan kita lagi ngomongin soal menteri. Iya, Pak. Menteri siapa yang menurut Adek Yang menarik buat adek lah. unik? Yang menarik udah pasti yang kenal aja sih. Gila punya kenalan menteri. Wih. Kenal di TV. Oh, kenal ini siapa? Yang pertama ada Mbak Veronica Atta. Mbak Veronica. Iya. Siapa itu? Siapa itu? Siapa? Ya, mantan istrinya mantan gubernur. Mantan istrinya Anies. Pak Oh, Ahok. Pak Ahok. Kok kirain. Terus idola saya. Siapa? Mantan vokalis Niji. Giring. Dia ketawa-ketawa. Menurut lu mereka masuk jadi di kabinet itu bagus? Bagus. Karena kan dia sosok Heeh. bisa menginfluence gitu. Oh. Jadi nggak hanya para politisi aja yang Iya, bisa. iya. Gitu.
Ini anak milenial sih ya. Anak milenial. Soal Giring tadi gimana? Kalau Kalau Giring, bisa menginfluence dari mana? ya kan karena dulu ketika dia jadi seniman mungkin dengan karya-karyanya bisa menginfluence siapa. Dia sudah nggak ngeband lagi kan? Iya, iya. Ya itu kan dulu dengan karyanya bisa menginfluence. Siapa tahu nanti kalau jadi menteri dengan gagasan-gagasannya dan kinerjanya bisa menginfluence juga. Dek, kamu lihat nggak kemarin rame di sosmed, Giring bilang, bukan domisili saya katanya. Oh iya, soal domisili itu, aduh. Domisili apa sih, Dek? Domisili? Domisilinya. Tempat tinggal. Tempat tinggal. Mas Giring, nanti Mas Giring mau jadi apa? Bukan domisili saya. Iya, makanya. Emangnya jadi menteri langsung dapat rumah apa? Kalau yang lain-lain tuh nggak kenal. Wah, belum Nggak kenal. kenalan, belum di-save nomor WA-nya. Belum siap. Iya. Ya dari sana lu. Dicari dulu tukang bakso di luar. Menteri. Ya, tapi masing-masing orang pasti gitu ya. Apa namanya? Tertarik dengan tokoh seperti ini. Saya juga melihat sebetulnya ada beberapa nama yang kesannya dipaksain. Belakangan sih kayak Raffi katanya nggak menteri, bukan wamen juga. Menjadi Jadi staf staf sus. Ada beberapa yang staf sus. Gus Miftah juga staf sus. Ya mungkin tapi kenapa dipanggil ya? Ya. Kenapa dipanggil ke Ada nama-nama Kartanegara? kontroversial gitu ya. Kalau siapa kontroversial, Mas? Ada kemarin katanya Abu Janda itu lewat pintu belakang. Abu Janda. Terus ada ustadz yang meminta Prabowo untuk tidak memasukkan nama Abu Janda dalam kabinet, entah sebagai apapun Iya, jangan iya, dimasukin iya. gitu ya. Ah. Terus ada termasuk Miftah itu juga kontroversial itu. Miftah kontroversi. Dan Miftah itu sekarang videonya diputar-putar orang lagi waktu dia bilang saya tidak mau masuk ke wilayah politik karena orang politisi itu bajingan. Iya, bajingan diulang-ulang tuh. Itu berapa waktu yang lalu kan? Iya. Jadi politisi bajingan. Tapi kalau dia pasti senangnya menteri cantik pasti. Iyalah. Oh, serius kalau ngomong sudah cantik Langsung serius. Serius. Gila. Yang menarik itu mungkin Mutia Hafiz. Mbak Mutia Hafiz. Kalau ini pakai Mbak wajar. Wajar. Kenal beneran Kita kalau kenal, ini. kita Iya, kenal, Bray. kita kenal. Dia seorang yang pekerja keras juga. Pekerja keras. Saya ingat kan waktu kita kerja bareng, Iya. pekerja keras yang baik. Heeh. Dan Mutia itu pernah di Metro TV. Iya, Kita dulu betul. kenal di Metro TV. Iya. Dan dia terkenal karena dia disandra di Irak. Ya. Irak. Pulang dari Irak, kemudian dia bikin buku, kebetulan yang nulis saya. Ini flexing aja. Oh. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba Mutia yang mengajak saya jadi staf sus atau dirjen, jangan pada heran. Iya sih. Karena iya saya sih. pernah Sudah pernah ada dekat gitu ada loh. hubungannya, ada hubungan khusus lah. Ada khusus. Oke. Terus Yang nggak yang bisa tadi siapa menjawab. lagi? Siapa ya? Kemarin ada yang baru. Siapa? Yang selama ini nggak pernah kedengar. Stella Christie. Wih, Stella Itu Christie. profesor sekolah di luar negeri. Dari S1-nya aja udah dari Harvard. Sekarang ngajar di Guangdong apa di Cina gitu jadi profesor. Ditarik pulang ke sini. Wih, cantik, pinter, Pinter. Alphard. Apa hubungannya dengan Harvard? Itu WNI asli loh ya, bukan naturalisasi. Bukan naturalisasi. Oh, memang PSSI. Siapa lagi? Terus Isyana Bagus. Oh iya, kalau itu bisa saya bilang juga Mbak Isana. Ya. Oh, yang Itu kan sama-sama RCTI. Itu Oh iya. cewek Iya. tapi namanya bagus. Bagus. Isyana. Bukan Isana. cantik. Bapaknya itu. Bagus. Iya. Itu gelar Bali ya. Bagus. Oke, Oka. bagus. Ide bagus oke Iya. bapaknya. Kemarin ada sempat saya lihat tuh waktu pemanggilan pertama sempat muncul di media. Pengusaha cantik dipanggil ke Kartanegara. Putri Wardana. Wardana. Ya, Dana. Wow. Itu Pengusaha cantik. pemilik tambang, jangan disebut. Nanti kata Pak Iwan minta ini lagi. Siapa lagi? Tapi untuk melihat itu sebenarnya kita tuh kan kayak dia itu tidak tiba-tiba muncul gitu ya. Itu penjaringannya kira-kira seperti apa ya? Katanya ada 4 pintu masuk. 4 pintu masuk kalau penjaringan Jakarta Utara. 4 pintu masuk menuju Kartanegara. Jalur pengusaha itu dari Pak Hashim, kemudian jalur politisi dari Dasko, jalur orang-orang militer itu dari Pak Safri, ada satu lagi saya lupa itu, ada jalur. Jadi ada 4 jalur untuk masuk ke ini. Jadi kalau ada yang lewat pintu belakang itu berarti lain lagi tuh, itu jalur ke 4 plus itu. 4 plus Yang plus-plus jalur lagi belakang. ya.
Memang kalau plus-plus selalu dari belakang sepertinya. Kalau ngomongin Saya plus-plus nggak sama ngerti dia, kan kalau gitu. Pikiran saya terlalu polos kok itu. Terus dengan jumlah gemoy tadi, Heeh. kebayang nggak sih apa tingkat kerumitan yang akan apa ya semacam koordinasi yang akan dilakukan seorang presiden? yang kerumitan mungkin nanti bisa diatasi dengan undang-undang ya. Dengan undang-undang ya. Tapi paling tidak yang terlihat bagi kita sebagai masyarakat biasa, seorang menteri dikasih mobil, dikasih rumah, dikasih gaji, dikasih staf. Paling nggak kan ada Stafnya dikasih staf lagi. staf khusus menteri, Kasih staf. asisten staf khusus, ada lagi. Paling nggak itu ada pembengkakan dari segi Anggaran. gaji. Kemarin ada yang menghitung itu sekitar 777 miliar Iya. perbedaannya dibanding dengan sebelumnya. Sebelumnya itu sekitar 400, sekarang jadi tambah 700, jadi setahun itu bisa 1, sekian hanya untuk gaji. Hanya untuk gaji Nah saja. itu artinya, kebayangkan artinya pembengkakan kementerian, terus pembengkakan anggaran, Iya, sementara Prabowo ngomong soal kemiskinan, iya. mengentaskan kemiskinan. Iya. Gimana ya, kayak ada semacam sesuatu yang nggak ketemu gitu ya? Nggak ketemu. Gimana itu? Kira-kira kok Tapi ini benar dong mengentaskan kemiskinan. Berarti ada 114 orang yang dientaskan dari kemiskinan. iya sih. Dikasih Iya, duit iya. banyak loh itu. Iya. Berapa gajinya? Menteri Ren? 150 juta. 150 juta. Kurang, Wamen 100 juta. Artinya kurang entas apa coba dikasih 150 Menteri-menteri juta? ini sebelum ini miskin berarti ya? Ya kalau yang miskin sekalipun sudah terentas dengan 150 juta. Dan rakyat cukup menikmati Makan siang gaji gratis. kritis. Ya mudah Apa? Pak. Makan Ya, siang kalau gratis. kalau udah digaji gede, kemudian nanti mungkin bisa bekerja. Kan tadi kalau misalnya Pak Prabowo punya kekayaan 2 triliun, dia sudah selesai dengan dirinya, tidak mau lagi bermain-main APBN. Berarti kan sekarang kalau misalnya ini mereka sudah digaji besar, nggak ngambil APBN semua untuk rakyat. Benar-benar terentaskan kemiskinan kita Atau semua. bisa nggak menteri itu tiba-tiba ngomong kita tidak akan ngambil gaji? Bisa. Bisa. Saya yakin banyak yang akan ngomong begitu. Wah itu Saya kalau nggak akan ngambil gaji, yang ngambil istri saya. Misalnya gitu ya. Nggak saya ambil masuk ke rekening langsung. Istri saya. Iya. Dia, benar, dia kan udah bener tuh. berarti dia Udah anggota bener. istri. Udah benar. Apa- Benar. apa istri? Udah nggak ada yang salah lagi. Ikatan suami Tapi takut kita dorong ya istri. menteri-menteri ini supaya lebih berkah gajinya itu Ah, disedekahkan lah ya. disedekahkan. Dari 150 juta Disedekahkan kepada anaknya, keluarga-keluarganya. pada fakir miskin. Ya. Sedekahkan 145 juta gitu loh. Cuman ada yang menarik juga Mas, kalau bagi saya ya. Kemarin selama 2 hari bergantian, Menteri dan Wamen itu dikasih pembekalan di Hambalang. Pembicaranya dari Amerika, bahkan ada satu yang subjudul itu Dealing with Journalists, itu pembicaranya dari Rumania. Oh, rumahnya. Dari Rumania. Ada anti korupsi dari Filipina. Baguslah. Kan artinya Pak Prabowo itu membawa mereka ke ruang baca, menunjukkan bahwa tradisi diskusi, tradisi membaca harus ada di kabinet ini. Jangan sampai ada menteri yang datang ke kantor bawa mainan, misalnya. Tiba-tiba begitu dia nanti diberhentikan, Bawa Tamiya. ya itulah mainan lah pokoknya ya. Emang Tiba-tiba, ada menteri yang bawa Ya jangan sampai. Bukan, jangan Kan sampai. kita Ini kan berdoa. Iyalah, Kita jangan sampai berdoa. Jangan coba- ruangan kerja itu isinya mainan. Mainan. Jangan Terus sampai kemudian juga menjadi contoh itu. jangan. Terus pernah baca buku nggak? Pernah. Komik. Mau jadi apa negara ini? Ya kan? Berarti Prabowo itu memang benar-benar visioner. Ini udah mulai cinta Jadi dengan menularkan Prabowo. literasi, gitu Ya, ya. menularkan Membudayakan literasi. Ya. Literasi dari membaca, Membaca, dari diskusi. diskusi. Iya. Kalau literasi dari Tamiya tadi nggak ada, itu mainisasi. Mainisasi. Mainisasi ya. Mainisasi. Kalau dia kemudian nanti di kantornya main sepeda kecil-kecil, main sepeda-sepeda gitu, coba bayangkan. Menteri main sepeda, gitu kan, sepeda anak-anak lagi gitu ya. Mainisasi lagi. Tukang bakso di luar, saya lihat dulu. Tiba-tiba ada tukang bakso deng 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 deng. Waduh, ya udah, saya terima sendiri nanti tukang baksonya.